내 마음에 어디 앞에 내 마음이 하게 아가 Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy.
Pasal 2, Khotbah 2, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi pembela kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapakah yang menjadi pembela kita? Di dalam perjanjian lama, ketika seorang berdosa membawa binatang korban untuk dipersembahkan kepada Allah, ia harus percaya bahwa pada saat ia yang seharusnya mati bagi dosanya, korban ini justru yang menerima dosa-dosanya dengan penumpangan tangan ke atasnya dan mencurahkan darahnya sampai mati bagi dia. Semua orang yang memiliki iman ini harus percaya di dalam hati mereka bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa mereka sesuai dengan tata cara korban di dalam kemah suci, yaitu
dengan menanggungkan segala dosa mereka ke atas binatang korban dan mencurahkan darah binatang itu. Tata cara korban itu ini adalah bayangan dari hal baik yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Di sini kata hal baik yang akan datang menunjuk kepada perbuatan baik dari Yesus Kristus, yaitu keselamatan darinya melalui air dan roh. Apakah Anda ingin selalu percaya kepada Injil air dan roh di dalam hati Anda? Saudara seiman, ketika kita datang ke hadirat Allah dan berdiri di hadapannya, kita harus sudah menerima pembasuhan dosa-dosa kita dengan mengenal dan percaya kepada hukum keselamatan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan menghapuskan semuanya. Kita juga harus memahami dan percaya di dalam hati kita bahwa keselamatan pembasuhan dosa ini sepenuhnya karena anugerah dan kasih Allah, dan adalah dengan pengetahuan ini bahwa iman kita harus kita miliki di hadapan Allah sebagai satu-satunya jalan dan iman bagi kita semua untuk diselamatkan dari segala dosa. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan bahwa dengan datang ke dunia ini, dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung segala dosa dunia, serta mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian, Ia memang sudah dengan sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa, kutuk dan kematian kita. Adalah dengan percaya kepada Injil air dan roh bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa kita. Dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mencurahkan darahnya di kayu salib, Yesus Kristus sudah sepenuhnya menghapuskan segala dosa kita, sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 11-13 mengatakan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saudara seiman yang terkasih, Yesus Kristus sudah sekaligus menghapuskan segala dosa manusia, termasuk dosa-dosa Anda, dengan datang ke dunia ini, dibaptiskan, dan mencurahkan darahnya. Ia menghapuskan bukan hanya dosa-dosa yang sudah Anda dan saya lakukan sejak kita dilahirkan, dan yang akan kita lakukan sampai kita mati, tetapi ia juga menghapuskan segala dosa semua keturunan kita sekali untuk selamanya. Yesus Kristus adalah Dia yang menanggung segala dosa kita dan mati bagi kita. Dia yang sudah memberikan korban keselamatan. Dengan memberikan korban penebus dosa yang kekal melalui baptisan dan kayu salib, Yesus sudah untuk selamanya menggenapkan keselamatan kita. Anda bisa menerima pembasuhan dosa Anda hanya ketika Anda percaya bahwa Yesus Kristus sudah untuk selamanya menghapuskan segala dosa Anda dengan Injil air dan roh sekali untuk selamanya. Percayalah, Anda kemudian akan menerima pengampunan dosa yang kekal atas segala dosa Anda dan menerima kehidupan kekal. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus, penguasa Injil air dan roh, bahwa kita bisa menerima pengampunan dosa yang kekal. Mereka yang percaya kepada baptisan yang diterima Mesias dan darah yang dicurahkannya di kayu salib sebagai pengampunan dosa mereka, memang akan diampuni dari segala dosa mereka sekali untuk selamanya. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Injil kebenaran ini pasti akan menghadapi hukuman atas dosa mereka ketika hari penghukuman Allah tiba. Allah membiarkan mereka sekarang,
Tetapi ketika hari penghakiman tiba, semua manusia yang masih memiliki dosa akan dihukum dan menderita sampai selamanya. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, sebaliknya, akan bisa mengambil bagian dalam kemuliaan kerajaan Allah. Dalam kitab yang mana nama Anda sekarang tercatat? Wahyu 20 ayat 12-15 menjelaskan bahwa mereka yang memiliki dosa di dalam hati mereka namanya tercatat di dalam kitab perbuatan. Sementara mereka yang sudah menerima pengampunan dosa dan dengan itu tidak memiliki dosa namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa, nama semua manusia secara otomatis tertulis di dalam kitab perbuatan. Namun, syukur kepada Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Orang-orang yang percaya namanya dihapuskan dari kitab perbuatan dan sekarang sudah masuk ke dalam kitab kehidupan. Bagian ini juga mengatakan bahwa mereka yang namanya tertulis di dalam kitab perbuatan adalah orang-orang yang memiliki dosa di dalam hati nurani mereka, dan karena itu ia akan membuang mereka semua ke dalam api yang kekal. Wahyu 20 ayat 15. Inilah penghakiman kematian kedua yang menantikan semua orang berdosa. Penghakiman kematian kedua ini adalah penghukuman atas dosa, hukuman yang membuang orang-orang berdosa ke dalam lubang api untuk hidup di sana sampai selamanya. Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, di sisi lain, adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah sudah dengan sungguh menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada keselamatan Allah yang tercantum dalam kain biru, kain ungu, dan kain mereka ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dan yang dengan iman mereka masuk ke gerbang kemah suci, pintu gerbang surga. Tuhan kita sudah mencurahkan berkat keselamatan yang besar kepada mereka yang sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa di hati nurani mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Orang-orang yang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah adalah orang-orang yang mengenal bagaimana Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa seumur hidup mereka dan mempercayainya. Adalah karena iman ini bahwa Allah mengizinkan kita untuk menerima dari Dia pengampunan dosa yang kekal. Ini tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 19-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan baptisan dan darah Yesus, kita sudah menerima keberanian untuk masuk ke dalam tempat maha kudus. Yesus Kristus bisa mencurahkan darahnya hanya karena ia terlebih dahulu sudah menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15. Di sini, penulis Ibrani mengatakan, kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Untuk menghapuskan segala dosa manusia, Yesus Kristus meninggalkan tanda kemuliaan Allah dan datang ke dunia ini. Sebagaimana sudah dijanjikan Allah melalui Nabi Yesaya, Yesus memang dilahirkan ke dunia ini melalui rahim perawan Maria. Mesias sendiri datang ke dunia ini dalam rupa manusia dan menanggung segala dosa kita melalui baptisannya di sungai Yordan.
Mengapakah Yesus Allah yang sejati harus dibaptiskan oleh seorang manusia? Yohanes Pembaptis. Pertanyaan ini sudah menjadi misteri bagi pencari kebenaran selama berabad-abad. Namun syukur kepada Tuhan, Ia sudah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya. Efesus 1 ayat 9. Tuhan sudah menjadikan kita memahami makna dari baptisannya yang menjadi inti dari Injil air dan Roh. Injil asli yang diterima dan diberitakan oleh para rasul. Ketika dikatakan di sini, mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar dari kerajaan surga. Dan peranan imam besar ini dari dunia ini digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa Allah perlu memilih seorang manusia bernama Yohanes Pembaptis yang dikatakan terbesar dari antara semua yang dilahirkan oleh perempuan? Ini terjadi supaya Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dengan kata lain, Allah sendiri sebagai imam besar surgawi sudah merendahkan kepalanya di hadapan Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia. Matius 11 ayat 11. Dan menerima baptisan yang melaluinya ia menerima segala dosa dunia. Adalah untuk menanggung segala dosa kita, bahwa Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya sebagai korban persembahan bagi kita dan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus dikorbankan kepada Allah Bapa sebagai pengganti kita. Menunjuk kepada hal ini, Ibrani mengatakan bahwa hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Bagian ini juga mengatakan, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 22. Dikatakan di sini bahwa mereka yang menyadari kalau dirinya adalah seonggok dosa, sudah dibasuhkan dari hati nurani yang jahat dan dibasuh tubuhnya dengan air yang murni. Air yang murni yang disebutkan di sini menunjuk kepada baptisan yang diterima Yesus. 1 Petrus 3 ayat 21. Apakah Anda tahu berapa banyak dosa yang Anda lakukan di sepanjang kehidupan Anda? Manusia dilahirkan dengan dosa sejak di kandungan ibunya dan ditentukan untuk menjalani kehidupan yang berdosa di sepanjang kehidupannya sampai ia mati. Semua manusia, dengan kata lain, dilahirkan dengan lebih dari 12 pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus 7 ayat 20 sampai 22. Dan mereka melakukan dosa di sepanjang kehidupannya dengan tubuh dan hati mereka. Karena mereka selalu lemah, mereka melakukan dosa, berbagai macam dosa itu tanpa henti. Mereka memahami bahwa dosa yang mereka lakukan hari ini akan mereka lakukan lagi di kemudian hari. Dan dosa yang mereka lakukan tahun ini akan dilakukan lagi di tahun selanjutnya. Demikianlah, kita manusia ditentukan untuk terus melakukan dosa sampai saat kematian kita mati. Namun,
Penulis surat Ibrani mengatakan di sini bahwa kita sudah membasuhkan tubuh kita dengan air yang murni. Ini berarti bahwa dengan secara pribadi dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus sudah menghapuskan segala dosa kita. Kapankah segala dosa kita sungguh-sungguh ditanggungkan kepada Yesus dan dibasuhkan? Ketika Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi di sisi kita, dosa-dosa kita dibasuhkan ketika kita percaya kepada kebenaran itu di dalam hati kita. Kita percaya kepada hal ini karena Yesus Kristus menjadi kurban kita sendiri dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius 3 ayat 15. Mari kita membuka Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, Allah sendiri dalam rupa manusia dan dilahirkan ke dunia ini. Melalui rahim perawan Maria, Allah sudah berjanji 700 tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya bahwa ia akan mengutus Mesias. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel di sini berarti Allah menyertai kita. Untuk menyertai kita, apa yang harus dilakukan Allah? Ia harus datang sebagai manusia. Mengapakah ia datang kepada kita sebagai manusia? Ia melakukannya karena ia harus menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya. Adalah karena Yesus Kristus, Allah sendiri, harus memikul dosa, sehingga ia dilahirkan ke dunia ini dalam rupa manusia melalui rahim perawan Maria. Dan Yesus tetap berdiam diri sampai ia berusia 29 tahun. Tetapi tahun selanjutnya, ketika ia berusia 30 tahun, ia menyatakan dirinya. Kapan? Kemudian, segala dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Untuk ini, mari kita secara khusus kembali ke Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Alasan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Di sini, Matius 3 ayat 13 mengatakan, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya." Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yohanes yang disebutkan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes ini lahir dari keluarga Harun sang imam besar masa orang lain sebagai keturunannya.
Dan ia adalah imam besar perjanjian lama yang terakhir yang dengan setia menggenapkan seluruh tanggung jawabnya ketika Yesus datang. Lukas 1 ayat 5, ayat 76 sampai 77. Anda mungkin mengingat bahwa di dalam perjanjian lama, Harun sang imam besar menumpangkan tangannya ke atas kepala domba yang hidup dan mencurahkan darahnya sebagai korban bagi bangsa Israel pada hari raya pendamaian. Allah sudah berjanji bahwa melalui korban yang diberikan, seturut dengan tata cara korban, ia akan menerima korban itu dan menghapuskan segala dosa bangsa Israel. Sebagaimana korban persembahan di dalam perjanjian lama, sudah menerima penumpangan tangan dari imam besar, Yesus juga datang ke Sungai Yordan dan menanggung segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes yang dilakukan dengan pola yang sama. Matius 11 ayat 13 sampai 14 mengatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Bagian ini menunjukkan bahwa semua nubuat di dalam perjanjian lama dan janji-janji Allah di sana berakhir dengan pelayanan Yohanes. Panggilan Yohanes disempurnakan dengan penggenapan dari perannya, yaitu membaptiskan Yesus dan menanggungkan segala dosa manusia. Dengan menanggungkan segala dosa manusia demikian, masa janji kemudian sudah lewat, dan masa keselamatan yang nyata dari Tuhan dimulai dengan baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes. Siapakah Elia? Ia adalah salah satu nabi terbesar bangsa Israel yang mengembalikan hati Allah kepada Bapa kepada anak-anaknya dan mengembalikan hati anak-anak kepada bapa mereka. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Yesus Kristus, anak domba Allah yang datang untuk menanggung segala dosa manusia, menerima segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, wakil manusia, Elia yang akan datang, dan keturunan imam besar perjanjian lama. Ketika Yohanes Pembaptis menumpangkan tangan ke atas kepala Yesus, segala dosa manusia ditanggungkan ke atas tubuh Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Dengan kata lain, imam besar surgawi dan wakil dari dunia ini bertemu bersama dan memberikan korban penghapus dosa yang kekal yang akan menghapuskan segala dosa manusia. Adalah karena Yesus itu imam besar surgawi, dibaptiskan oleh Yohanes yang adalah wakil manusia, sehingga semua janji dan nubuat di dalam perjanjian lama digenapi. Inilah sebabnya Yesus mengatakan di sini, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Juga dikatakan di dalam Matius 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Yesus sendiri yang menyebut Yohanes sebagai Elia. Bagian ini sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita membuka Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6, kita akan melihat dengan jelas. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi, sehingga musnah. Allah sudah berjanji untuk mengutus Elia kepada kita, dan Elia yang sudah dijanjikannya ini tidak lain dari Yohanes Pembaptis sendiri. Elia, salah satu nabi terbesar di dalam perjanjian lama, adalah nabi yang penting sekali yang akan membalikkan semua bangsa Israel kepada Allah. Elia ini adalah seorang yang hidup pada abad 9 sebelum Masehi. Sudah 800 tahun berlalu
ketika Yesus mengatakan hal ini. Bagaimana kemudian Allah akan mengutus Elia? Janji ini adalah bahwa Allah akan mengutus seseorang yang akan menggenapkan peranan Elia. Karena itu, bagian di sini jelas menubuatkan mengenai Yohanes Pembaptis. Dengan membaptiskan Yesus, Yohanes Pembaptis membalikkan hati semua manusia kembali kepada Allah. Di dalam Matius 11 ayat 11 sampai 12, Yesus sendiri Spirit of Him, there's no life around His able. In His name, we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never leave us. Be holy name, Him like never before. Oh my God, I worship Your holy name. The sun's come up and it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, you anger. Dan kau sendiri awet juga. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord.
your heart.